Oke, kembali lagi bersama saya tentunya di sesi drill dan kita kembali lagi bersama Bang Jay Nur Sadia atau biasa dipanggil akrabnya Bang Jay. Nah, para partisipan udah tahu nih kan Bang Jay itu apa, pengenalan udah tahu kan. Nah, sekarang kita langsung memasuki membahas masalah drill. Nah, sebenarnya drill ini apa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu ya. Ya, buat kalian semua, kalian harus punya pemahaman yang sama tentang bagaimana itu drill, apa itu drill. Drill itu adalah sebuah metode dasar yang membentuk postur para pemain, sehingga pemain itu mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia gendut, mau dia kurus, itu akan dibentuk dengan postur yang sama. Oh, jadi persiapan itu. Ya, jadi langkah dasar sebelum kita memasuki divisi, itu kita harus diajarkan dulu bagaimana membentuk postur sehingga drill yang nanti dilakukan itu sudah akan semakin sama di tiap-tiap orangnya. Oh, baik. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya nih. Gimana sih Bang gambaran posturnya? Nah, seperti ini ya, para partisipan saya lihat. Di sini kita lihat ya, yang pertama dari segi fisik ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, di situ kita sudah bisa memahami pentingnya pemahaman postur. Postur kita lihat tampak dari depan ini betul-betul yang sama, walaupun secara fisikly mereka berbeda. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi kiri atau sisi yang lain, bukan sisi depan, nah di sini badan yang kita bentuk itu betul-betul harus lurus vertikal. Jadi tidak condong ke depan dan tidak condong ke belakang. Iya, apalagi nanti biasanya saking tegapnya itu, maaf ya, bagian belakang atau pantat itu dia nanti membentuk kayak pantat ayam. Nah itu yang tidak dia sarankan untuk dilakukan gitu ya. Nah supaya pencapaian tiap-tiap orang tentang postur ini sama, ini berarti kita harus ajarkan step by stepnya bagaimana membentuk, membuilding dia punya postur itu. Jadi kita juga punya nih videonya Bang. Jadi gimana caranya membuat postur. Nah ini dia videonya. Dari bawah kita lihat, luruskan kita punya lutut, luruskan kita punya pinggang, luruskan kita punya kepala, kemudian tarik tangan kita ke atas harus lurus vertikal sampai kurva terbentuk di punggung kita. Sudah kita rasakan dia naik, kemudian kita turunkan bahu dan tangannya. Badan yang sudah kita tarik ke atas itu harus kita jaga, jangan sampai dia ikut kembali turun. Turun seperti tangan. Iya, itu cuplikannya. Ini kita perhatikan sekali lagi dan hasil terakhir seperti ini. Dan itu yang harus bisa dicapai setiap pemain-pemainnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian kakinya. Nah, iya Bang. Di bagian kakinya itu, kakinya membentuk sudut 90 derajat segitiga. Nah, kenapa dia harus membuka seperti itu? Supaya badan kita ini lebih kokoh pada saat kita diterpa sesuatu, karena posisinya dia segitiga, jadi dia mampu untuk menahannya. Dan ini lebih kokoh daripada dua-dua kakinya kita rapatkan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat lagi foto posturnya, kalau kita lihat foto posturnya dari kepala itu lurus terus sampai dengan kakinya dibuka membentuk segitiga 90 derajat. Itu tadi masalah postur Bang ya. Postur. Dan postur ini yang menjadi bekal. Jagalah postur ini pada saat kamu mau meniup. Jaga postur ini pada saat kamu mau mukul-mukul. Jaga postur ini pada saat kamu mau dance, mau pakai bendera. Dan terakhir, jaga postur ini kalau kamu mau drill. Akan dengan posisi dan pemahaman postur yang sama, itu lebih bagus lagi dulu. Lebih terlihat anggun ya. Lebih anggun lagi ya. Itu dia yang pertama tentang postur. Nah, kayak apa masih bingung nih Bang. Maksudnya tadi pada saat proses grooving. Nah, ada nggak sih bagian-bagian ini Bang? Ada proses apa
bagian-bagian yang harus digerakkan gitu. Ya, ini buat kalian semua ya, calon anggota Bahana Barelang. Di sini penting karena kita pastinya akan memberi kamu pelajaran tentang postur, dan ini harus kalian segera mengerti karena ini bahan awalnya. Kita sekarang akan masuk ke pengenalan tentang apa itu primer, apa itu sekunder, apa itu tersier, dan apa itu kuartener. Dan ini suatu hal yang tidak perlu kamu hafal, tapi suatu hal yang cukup kamu logikakan kalau itu sudah ada semua dalam diri kalian. Kita contoh, yang pertama kita lihat, kita bahas pertama adalah primer bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa lihat namanya primer bagian bawah itu sama saja kayak di awal pangkal paha kamu. Jadi artinya paling tinggi bagian paha kamu dan dia ketemu dengan pantat kamu, bagian itu yang kita gerakkan. Berarti bagian yang bergerak adalah bagian primer. Di situ seperti gambar kita bisa lihat. Nah, ini bentuk videonya ya, apa yang digerakkan. Iya. Nah, ini primer yang bergerak. Baik. Jadi kalian harus hafalkan kalau diminta gerakan hanya bagian primer bawah, berarti kalian akan tahu, oh primer itu yang mana. Nah, ini hanya menggerakkan primer. Jadi bagian-bagian yang lain tidak perlu kamu gerakan, biarkan bagian yang lain itu mengikut saja. Natural, itu primer. Yang kedua, kita next. Ada bagian. Kalau primer berarti pasti ada sekunder. Nah, sekunder di bagian bawah. Nah, sekarang kalian lihat bagian bawah itu lebih kepada kamu punya lutut. Nah, lutut itu digerakkan. Berarti kalau misalnya lutut itu kebanyakannya ada minta bantuan primer dulu untuk bergerak, baru ditambahkan sekundernya bergerak, gitu. Nah, jadi kalian sudah tahu sekarang. Primer itu mulai dari ujungnya pangkalnya paha, sekunder adalah lutut. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh gerakannya untuk sekunder. Nah, berbeda dengan tadi primer. Nah, ini hanya fokus pada gerakan sekunder. Lututnya saja yang digerakkan. Iya. Jadi kalau kita pemahamannya postur itu sama, kemudian pemahaman tentang primer, sekunder, bagian bawah ini sama, kalau digabungkan itu akan jadi lebih sama melakukannya. Walaupun kamu tinggi, gendut, kurus, segala macam, dia akan sama. Begitu ya. Oke, kita next. Selanjutnya ada tersier. Tersier bagian bawah atau lebih kepada pergelangan kaki kamu. Nah, pergelangan kaki kamu bisa kamu gerakan ke atas kayak gambar yang di atas ya, atau kamu gerakan ke bawah. Nah, di sini kita lihat videonya. Primer, tersier. Nah, primer, tersier. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai tidak mengerti. Dan seperti saya sampaikan di awal, primer, sekunder, tersier ini tidak perlu kamu hafal karena kamu tahu. Sebenarnya kamu sudah tahu. Tinggal logika kamu bermain. Oke, yang diminta apa? Primer. Berarti primer. Kalau yang diminta tersier berarti jangan gerak-gerakan yang lain. Primer tersier saja atau sekunder saja dan seterusnya. Kalau kita sudah ngomong bawah, berarti kita bahas yang di atas. Berarti ada juga namanya primer atas. Nah, primer atas ini berarti bagian ketekmu. Kamu gerakan seperti ini dari tangan kamu ke bawah, kamu angkat. Nah, yang di bagian ketek itulah yang dinamakan primer atas. Kita lihat coba videonya. Nah, ini yang bergerak adalah primer atas. Bisa dipahami ya para partisipan di rumah ya? Iya, sangat mudah ya. Hanya perlu menjaga postur kamu setiap kamu melakukan gerakan, dan gerakanlah sesuai apa yang diminta. Sekarang ini mereka melakukan gerakan-gerakan yang memfokuskan postur dan primer bagian atas. Bisa diperhatikan videonya. Oke. Primer bang, sekarang selanjutnya berarti ke sekunder. Nah,
Sekunder di sini berarti bagian dari kamu punya siku. Oh, baik. Ya, di situ kalau kita gerakan sikunya, dia akan naik, dia akan turun. Hati-hati, kalau hanya diminta primer, jangan gerakan sekundernya. Kalau gerakan sekunder yang diminta bisa jadi melalui primer kemudian sekunder, bisa jadi setelah primer itu dia langsung bisa sekunder. Gitu. Kita lihat videonya. Nah, ini dia hanya menggerakkan sekundernya, sekunder lagi. Tapi sebelum dia sekunder, dia pasti primer. Karena dia angkat dulu tangannya. Seperti itu. Sangat mudah kita pahami, yang penting disiplin kamu dengan pemahaman yang diajarkan harus betul-betul baik. Bisa diperhatikan ya para praktisi. Dan kalian perhatikan pada saat mereka mencoba menggerakkan apapun itu dari bagian tubuh mereka, mereka tetap menjaga namanya postur. Kita ulang sekali lagi video yang tadi, supaya kalian lebih paham betapa pentingnya postur. Semakin kalian menjaga posturnya, kalian bisa lihat dua talent di sini, mereka mempunyai gerakan yang sama. Dan yang sama, gerakan tangannya pun jadi sama, karena pemahaman primer, sekunder, tersiernya sama-sama baik. Terlihat di Ambon, lebih kompak, lebih seragam. Bisa diperhatikan ya. Dari masalah sekunder, dan kita akan next dari sekunder berarti ke tersier. Tersier bagian atas atau sama dengan yang namanya pergelangan tangan. Pergelangan tangan berarti dia bisa digerakkan ke atas, bisa digerakkan ke bawah, dan seterusnya ya. Tas, bawah, tas, bawah. Nah, sama pemahamannya, tinggal kamu betul-betul perhatikan yang mana yang diminta untuk digerakkan. Kita lihat videonya. Nah, dia tidak perlu menggerakkan primer lagi, tidak perlu menggerakkan sekunder lagi. Hanya fokus kepada tersiernya saja. Pergelangan tangan ya. Iya. Bisa dilihat. Ya. Video tadi dari tersier Bang ya. Ya. Oke, selanjutnya ini membedakan antara bagian atas dan bagian bawah. Betul. Bagian atas itu kita juga punya quaternar. Iya, atau bagian keempat dari bagian atas yang harus kita pahami. Tidak lain, tidak bukan bagian keempat atau quaternar ini adalah jari-jari kalian. Oh, jari ya. Betapa detailnya pengajaran di dalam marching band sampai jari pun juga harus diperhatikan oleh para pemainnya. Gitu. Zaman kamu juga sama waktu kamu masuk ke BBDC. Kamu harus belajar beginian. Betul. Nah, dan setelah kamu paham itu, kamu baru melakukan hal-hal yang lain. Tapi basic sebelum kita ngapa-ngapain itu, kita harus betul-betul mendalami, memahami yang namanya postur, bahkan sampai pembagian bagian-bagian dari atas, bawah, primer, sekunder, tersier, quaternar, dan seterusnya. Ini videonya. Ya, kenapa kan dari tersier? Nah, dia buka jarinya. Dia cuma jari aja yang bergerak. Hanya jari saja. Bisa diperhatikan ya. Tersier tidak boleh bergerak, quarter tidak boleh bergerak, sekunder tidak boleh bergerak, primer juga tidak boleh bergerak. Jadi yang bergerak hanya quaternar saja. Nah, itu tadi. Jadi quaternar. Dan selanjutnya ada satu lagi Bang, bagian primer kepala. Iya. Nah, primer kepala kamu tahu berarti dia lebih kepada leher kamu. Nah, leher kamu berarti bisa kamu gerakan bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, patah kiri, patah kanan. Nah, itu berarti namanya primer bagian kepala. Jadi kalau misalnya dibilang primer bagian kepala, berarti kepala kamu tidak boleh naik, tidak boleh turun, tidak boleh toleh, tidak boleh patah. Berarti ya betul-betul lurus aja ke depan. Iya. Ini videonya, coba kita cek. Nah, dia hanya menggerakkan primer kepala. Tangan pun hanya diminta bagian primer saja, kemudian dia harus menjaga bagiannya itu. Nah, primer kepalanya. Jadi tidak boleh ada bagian-bagian lain yang bergerak, kamu harus konsentrasi di situ. Gampang sekali sebenarnya ya. Gampang. Yang penting kita fokus dan tahu apa perintahnya. Apa perintahnya dan bagian-bagian mana yang harus kita lakukan pada saat kita
mau bergerak. Ini kembali ke postur, kamu lihat sekarang, kembali ke primer kepala. Pada saat kamu membentuk postur, berarti kepala kamu bagian primer itu, seperti yang saya sampaikan, tidak boleh ada yang naik, tidak boleh ada yang turun, atau oleh kiri, atau oleh kanan, atau patah kiri, patah kanan. Dia betul-betul lurus ke depan. Nah, ini kepalanya lurus. Kalau kepalanya dongak, berarti dia sudah tidak paham yang namanya postur dan namanya primer kepala tadi. Seperti itu untuk masalah drill. Nah, apa yang terjadi gitu ya pada saat kita coba untuk bergerak, bagaimana pada saat dia bergerak dengan menjaga postur. Kita coba lihat video drillnya yang berikut ini. Bahana Barelang tahun 2016. Ini coba ya. Kakak-kakak kalian kalian lihat bagaimana cara mereka berjalan. Mereka menjaga postur mereka sehingga semuanya jadi bisa bersatu, lebih sama semuanya. Dan ini kan yang berdisplay atau bergerak membuat bentuk itu hanya brass section saja. Berarti karena gerak lebih smooth ya. Ya, semua gerakannya jadi sama. Bagaimana mereka melangkah, menjaga posturnya. Nah, ini yang semua para calon anggota BPDC bisa disiplin menjaga postur. Mereka tahu yang bergerak adalah primer, mereka tahu yang bergerak adalah sekunder. Dan kamu tidak perlu khawatir, kalian semua tidak perlu khawatir karena semua akan diajarkan. Kamu dari nol, kamu akan diajarkan. Jadi sekarang ini hanya kembali tentang niat kalian. Bagaimana mereka menggerakkan ini, semuanya perhatikan tangannya, bagaimana jalan mereka, bla bla dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya harap kamu nanti sudah belajar musiknya, berarti kamu juga harus belajar drillnya. Itu dia tadi yang kita bahas sesi selanjutnya sebelumnya akan drill ini betul-betul menjadi standarisasi masuk di Barelang kampus ini. Betul. Nah, oke Bang, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kira-kira kita akan terima berapa penanya ini? Nah, tergantung Bang, dari satu saja mungkin. Satu saja ya, oke. Karena tadi kayak ada yang malu-malu banyak juga ngomong. Oh gitu. Dan juga yang maaf kak kuncit. Ya, satu saja. Baik, ada yang ingin bertanya seputar tentang drill? Kalau ada bisa langsung angkat tangan ya, sudah jelaskan di sesi sebelumnya. Yang belum tahu ya ada tombol 3 sebelah kanan paling bawah. Di situ ada fitur raise hand atau angkat tangan. Ya baik, para petanya dipersilakan. Sepertinya mereka sangat jelas sekali dengan penjelasannya ya. Sudah paham, jadi mau apa poin untuk bertanya nggak ada kan udah jelas gitu ya. Nah, karena nggak ada yang bertanya, karena mereka juga sepertinya sudah paham ya. Mudah-mudahan keterima semua nih Bang ya karena sudah paham. Iya betul. Nah, jadi dengan video tadi, berakhir pula sesi drill kita pada hari ini. Nah, ada pesan terakhir Bang. Terakhir Bang buat para peserta. Kalau kalian sudah berani untuk mendaftar sebagai calon anggota BPDC, kalian tidak boleh stop tengah jalan. Lanjutkan sampai selesai. Kenapa? Karena kalau kamu stop tengah jalan, itu berarti pola kamu untuk kamu dewasa nanti, kamu akan membentuknya seperti itu, dan itu tidak baik. Pekerjaan kamu selesai dari awal, kamu ikuti dari awal, kamu harus menyelesaikan sampai akhir. Jangan sekali-sekali kamu tidak mampu, malah kamu berhenti tengah jalan. Kalau kamu tidak mampu, kamu harus menyadarinya dan mau belajar, bukan malah lari meninggalkannya. Lari dari kenyataan, bahasa-bahasa gitu lah ya. Jadi, kalau kamu sudah berani melangkah pertama kali, kamu harus teruskan sampai selesai. Kalau kamu tidak berani meneruskan, jangan pernah berani melangkah. Itu dari pesan dari Bang Jaya ya. Semoga tertanam di hati kita semua. Nah, dengan kita tadi pesan tadi, maka berakhir pula sesi dari drill kali ini. Dan para partisipan, sampai jumpa di sesi selanjutnya bersama kami.